Hai, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang makna dari sila kedua. Kelompok kami beranggotakan saya, Amanda, Windy, Daniela, dan juga Rizky Setiawan. Sila kedua ini dalam Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana sila kedua ini bermakna untuk berperilaku kemanusiaan yang saling menghormati atau menghargai satu sama lain, baik dari posisi suku, agama, ras, dan budaya, dan berperilaku adil kepada sesama. Dan kata beradab ini memiliki arti di mana manusia semuanya pasti memiliki berbagai jenis adab. Tapi dalam makna Pancasila sila kedua, yang mana beradab itu kita harus saling menghargai, saling menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada orang lain yang bertentangan dengan diri kita sendiri. Nah, bagaimana jika ada orang yang intoleran? Apakah kita harus mentoleransinya? Jawabannya adalah tidak, karena jika kita mentoleransi sama saja seperti kita membantu seseorang untuk menjelekan individu atau sekelompok orang. Dan kita harus bisa lebih menghargai ataupun bisa menghormati individu atau kelompok lain seperti pada sila kedua, yang pada intinya kita harus bersikap adil dan beradab kepada semua orang. Nah, batasan toleransi pada sila kedua ialah di mana kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain dikarenakan kita juga harus menghargai dan menghormati orang lain, tidak menyebarkan kebencian kepada kelompok lain, dan juga harus bisa mentoleransi kepada semua kecuali kelompok atau orang intoleran. Bagaimana fakta atau masalah toleransi di Indonesia? Kenapa banyak kasus intoleransi? Penelitian terbaru oleh Michael Verkooten dan Kumar Yogeswaran pada tahun 2017 menunjukkan bahwa toleransi bukanlah hal yang sederhana, melainkan kompleks. Ketiga komponen yang dijelaskan oleh Michael dan Kumar ini berkaitan dengan hasil penelitian terbaru mereka, bahwa toleransi adalah objection, acceptance, dan rejection. Objection yang dimaksud adalah sikap seseorang dalam memaknai toleransi, sedangkan acceptance atau penerimaan berkaitan dengan reaksi seseorang terhadap keberadaan suatu kelompok tertentu. Terakhir yaitu rejection, itu berkaitan erat dengan perilaku seseorang di mana penolakan itu diungkapkan. Merdeka mengajurkan toleransi 74 tahun yang lalu. Indonesia belakangan ini disakiti karena toleransi seolah memudar. Bukan tanpa alasan, kita sering menjumpai contoh-contoh intoleransi yang seolah tak pernah usai. Ambil contoh berita tentang perusakan ikon salib di pemakaman RS Bethesda yang terjadi di wilayah Yogyakarta. Negara Indonesia yang dengan gagah berani menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan harapan meski berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu saja mereka tetap rentan krisis toleransi. Kasus-kasus intoleransi di Indonesia seakan menambah daftar panjang merosotnya sikap toleransi di negara ini. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah rumah bagi ragam kesatuan harmoni, keanekaragaman ras, suku, bangsa, budaya, adat istiadat, dan kontroversi politik menjadi bumbu yang pas jika disajikan dalam porsi yang tepat. Namun sangat disayangkan pada saat ini, Ibu Pertiwi tampaknya sedang merintih menderita rasa sakit akibat ulah anaknya sendiri. Toleransi di Indonesia saat ini sepertinya tercoreng, sehingga perlahan memudar tapi pasti. Harus ditekankan bahwa munculnya intoleransi di Indonesia merupakan bentuk nyata dari dominasi aktor terhadap ruang publik. Dan intoleransi merupakan sikap yang tidak seharusnya ada dalam diri manusia sendiri karena berkonotasi negatif. Intoleransi merupakan kebalikan dari toleransi dan terdapat di Indonesia. Sebenarnya ada beberapa penyebab dan cara mengatasi intoleransi di Indonesia, sehingga diharapkan tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian dalam menghadapi perbedaan. Seseorang dengan sikap intoleran cenderung lebih mudah memandang rendah orang lain. Alasannya, ia memiliki sikap egois yang membuatnya enggan mendengarkan orang lain, karena dia hanya ingin kita mendengarkan. Hal ini menyebabkan meluasnya intoleransi di Indonesia di berbagai daerah dan sangat sulit untuk kita kendalikan. Beberapa penyebab intoleransi di Indonesia.
Yang pertama, penyebab intoleransi di Indonesia adalah globalisasi. Situasi dunia yang terus berubah berpotensi membayangi sifat-sifat baik dalam kehidupan. Nah, salah satunya adalah toleransi. Yang kedua, penyebabnya adalah demokrasi yang didominasi oleh low class atau yang disebut lingkungan demokrasi yang kurang ideal, di mana demokrasi cenderung didominasi oleh kondisi sosial kelas menengah ke bawah. Ketiga, alasannya adalah perkembangan jejaringan sosial. Apa yang membuat seseorang menjadi intoleran? Apa yang harus dilakukan negara dan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang berperi kemanusiaan dan toleran? Apa yang menjadi penyebab seseorang intoleran? Yang membuat seseorang menjadi intoleran dikarenakan pemahaman dan pandangannya berbeda dengan apa yang diri kita lihat. Dengan berbedanya pandangan serta pemahaman, memungkinkan seseorang memiliki pengetahuan yang berbeda dengan apa yang diri kita punya. Keluarga, kebudayaan, lingkungan membuat seseorang memiliki pandangannya sendiri. Walaupun seharusnya dengan perbedaan, manusia bisa saling melengkapi satu sama lain, tapi tidak menutup kemungkinan banyaknya orang yang masih menganggap pandangan yang dirinya punya lebih baik atau lebih benar dibandingkan pandangan orang lain. Nah, apa yang harus dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang berperi kemanusiaan dan toleran? Negara harus memenuhi hak-hak setiap masyarakat dengan adil dan merata, tidak membeda-bedakan setiap kelompok, mayoritas dan minoritas, dan membebaskan setiap masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya, agar terciptanya masyarakat yang berperi kemanusiaan dan toleran. Sebagai masyarakat, agar mendapatkan lingkungan masyarakat yang sadar akan toleransi dan berperi kemanusiaan, kita harus memulainya dari diri sendiri, yaitu menghargai setiap pendapat, pemahaman, dan pengetahuan yang orang lain miliki. Nah, semoga dengan menonton video ini, viewers bisa lebih mengerti makna dari Pancasila sila kedua. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.